Haleluya, kita melanjutkan pengajarannya orang pilihan. Kita masih kitab Keluaran 39. Kita akan baca ayat 1 sampai 14. Tapi nanti di rumah saudara baca semua ya. Tuhan berkenan kita menyelesaikan satu bab ini. Kita akan baca semua ayat 1 sampai 14. Sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan dengan benang nila dan ungu dan kirmisi mereka membuat pakaian yang dipintal untuk melayani di ruang kudus. Nah, mereka membuat pakaian kekudusan yang bagi Harun seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose. Dan dia membuat efod dari emas, benang nila dan ungu dan kirmisi serta linen halus yang dipintal. Nah, mereka menempa lempengan-lempengan emas dan memotong-motongnya menjadi benang-benang untuk memilihnya bersama benang nila, bersama benang ungu dan bersama benang kirmisi, serta bersama linen halus, suatu karya seorang perancang. Mereka membuat bahu-bahu yang menyambung menjadi satu untuknya. Pada kedua ujungnya dia disambungkan jadi satu. Dan pita efodnya yang ada padanya haruslah itu seiras dengannya sesuai pengerjaannya, yaitu dari benang emas, nila dan ungu dan kirmisi serta linen halus yang dipintal seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose. Nah, mereka mengerjakan batu-batu permata krisopras yang dililiti dengan sulaman benang emas yang diukir seperti sebuah tatahan meterai menurut nama anak-anak Yesrael. Dan diletakkannya batu itu pada bahu efod sebagai batu permata, tanda peringatan bagi anak-anak Yesrael seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose. Dan dia membuat tutup dada, satu karya seorang perancang, seperti pengerjaan efod, nila dan ungu, dan kirmisi serta linen halus yang dipintal. Berbentuk bujur sangkar, mereka membuat 2 lipatan tutup dada, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya, terlipat 2. Dan mereka mengisi di dalamnya 4 jajar permata. Jajar pertama batu kuarsa, topas dan merah delima. Jajar kedua batu zamrud, safir dan berlian. Jajar ketiga batu ambar, akik dan kecubung. Jajar yang keempat batu pirus, krisopras dan nefrit. Batu-batu permata itu dililit jalinan benang emas dalam tetahannya, dan permata-permata itu sesuai dengan nama anak-anak Yesrael. Dan mereka itu 12 sesuai dengan nama-nama mereka. Suatu tatahan meterai masing-masing sesuai namanya bagi ke-12 suku. Amin. Silakan duduk, kita mengucap syukur ya. Kalau kita baca ya kadang-kadang bisa mumet juga ya. Dan kita memang tidak ada satu orang pun yang tahu persis bagaimana bentuk pakaian ini ya, secara persis nggak ada yang tahu. Ya, hanya berdasarkan perkiraan ya. Kita yakin bahwa semua ini adalah satu gambaran yang berguna bagi semua anak-anak Tuhan. Karena imam ini difirmankan tadi bertugas untuk melayani Tuhan. Saudara dan saya harus senantiasa ingat bahwa berdasarkan apa yang tertulis, ya kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal ke-5 ayat ke-10.
Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Jadi semua yang tertulis di dalam Torah itu adalah suatu rencana yang agung yang memang sudah Tuhan persiapkan, khususnya nanti ya, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan kan kita mengimani ini kan. Memerintah bersama dengan Dia, kata kitab Wahyu tadi. Bahkan di kitab-kitab Wahyu berapa pasal 20-21 di sana jelas dinyatakan bahwa khususnya Wahyu pasal 20 ya kita lihat aja lah ya. Karena sudah kita baca Wahyu pasal ke 20 ayat ke 4. Aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya. Dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan karena firman Elohim. Serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya. Dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Perhatikan. Mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Ini pasti terjadi ya. Dan karena itu sebagaimana yang kita baca tadi dan juga apa yang dinyatakan dalam kitab Wahyu pasal ke-5 tadi. Nah, saudara dan saya dipersiapkan sebagai imam untuk melayani Dia. Ya. Nah, untuk melayani Dia tidak bisa sembarangan, ada kriteria khusus yang telah Tuhan rancangkan sedemikian rupa. Dan sebagaimana apa yang ya memang di dalam apa yang kita baca tadi adalah untuk pelayanan di tabernakel. Secara jasmani orang Israel akan ada khususnya dari suku Lewi. Ingat ya, hanya suku Lewi yang boleh melayani di tabernakel. Ya, tidak boleh suku yang lain. Dan orang Lewi pun hanya yang laki-laki. Itu ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan yang tidak bisa dan tidak boleh dirubah. Ya. Jadi ya walaupun pada zaman akhir ini banyak pemberontakan ya. Pemberontakan karena kita sudah belajar kemarin sedikit tentang gereja Laodikia maupun gereja di Philadelphia. Nah, kita sudah disingkapkan sedikit ya beberapa kali sebenarnya karena kita hidup di dalam gereja Laodikia. Ya. Gereja Laodikia ini semua 3 roh najis yang tertulis dalam kitab Wahyu. Baik itu roh Nikolaus, roh Bileam dan roh Isabel merajalela. Ya. Karena berdasarkan arti namanya, ya bukan suatu hal yang kebetulan ya. Kita hidup dalam gereja terakhir yang bernama gereja Laodikia. Yang berdasarkan arti namanya, Laodikia kalau diterjemahkan secara bebas, ya adalah persamaan hak. Hak azazi, kan sekarang kan zaman HAM kan. Hak azazi manusia. Nah, hanya sayangnya umat Tuhan hanyut terbawa arus karena persamaan hak. Jadi seolah-olah menyamakan hak laki-laki sama hak perempuan sama. Nggak bisa ya. Jangan merubah apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan sudah menetapkan laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, jangan dirubah. Tetapi karena memang zamannya, ya terjadilah pemberontakan. Roh Isabel di mana-mana.
Apalagi kalau perempuan ya, maaf kata ya, karena memang kan kejadiannya memang seperti itu. Perempuan yang sudah merasa bisa khotbah di sana ke sana kemari, kalau dikasih ayat, perempuan harus diam. Mereka marah. Padahal kan ayatnya jelas. Ya. Dan kita harus melihat Tuhan sebenarnya sudah memperlihatkan. Ketika Maryam seorang nabiah dia ya. Dia mau menonjolkan diri, dihajar sama Tuhan. Padahal yang memberontak itu dua orang ya. Si Harun dan si Maryam. Tetapi yang dihukum cuma Maryam. Itu semua adalah peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Dan apa yang terjadi dahulu, ingat firman Tuhan itu kekal ya. Kita harus ingat firman Tuhan itu kekal ya. Karena firman Tuhan sendiri kan menyatakan langit dan bumi boleh lenyap, tetapi ya kita baca aja ya supaya kalau nanti Anda ditanya oleh orang ayatnya ada. Matius 5 ayat ke-18 atau kita mulai ayat 17 lah. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikan ayat selanjutnya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu kera ia pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Ya, tapi kan banyak sekarang zaman sekarang kan karena tiga roh ini, baik roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel, berani menyatakan Torah tidak berlaku. Luar biasa. Tetapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan percaya. Ya. Nah, saya pernah menyatakan di tempat ini karena definisi dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Kalau Torahnya tidak berlaku, berarti dosanya hilang. Saya tanggap. Nah, jangan sampai tertipu dengan ucapan-ucapan hamasia palsu yang menyesatkan pada akhir zaman. Tetapi semua yang terjadi itu saya mengucap syukur sebagai pelayan Tuhan. Lo kau mengucap syukur berarti apa yang Yesus katakan ribuan tahun yang lalu adalah suatu kebenaran. Hamasia palsu dimunculkan. Artinya mereka mengajarkan pengetahuan palsu. Tetapi karena roh Nikolaus, roh yang mengagungkan manusia lebih daripada Tuhan, menganggap bahwa pengetahuan palsu yang diwartakan oleh mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan, sudah tahu palsu dianggap sebagai kebenaran. Kata 1 Timotius pasal ke-6 ayat 21, 20 dan 21. Kita baca lagi ayat-ayat ini ya. Supaya kita mengerti benar ya. Bahwa itu memang saat ini terjadi. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan, seraya menghindari percakapan kosong yang duniawi, pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu, yang karena mengakuinya beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, kalau terjemahan ini kadang-kadang bisa orang bingung ya. Saya baca terjemahan Lugas. Terjemahan Lugas mengatakan begini, hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran, sehingga mereka menyimpang dari iman. Ya, karena roh Nikolaus
Gembala-gembala diagungkan, apa yang dia katakan itu satu kebenaran. Padahal itu pengetahuan palsu. Akhirnya membuat iman banyak orang melenceng. Tuhan mau kasih lihat kepada saudara dan saya melalui pengajaran kita pada sore hari ini. Karena kita akan kalau kita mengimani diangkat ya, sebagaimana tadi Wahyu, kita akan jadi imam. Dan untuk menjadi imam, berbicara pakaian imam, berbicara karakter seorang imam. Yang harus dimiliki oleh mereka yang dipercaya untuk dapat melayani. Kalau mereka tidak mempunyai karakter ini, nggak bisa. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya. Oh ya, saya baca ayat kedua. Dibuatnya efod dari emas, benang nila, benang ungu, benang kirmisi, dan linen halus yang dipintal. Jadi ada 5 macam benang. Ya. Karena itu saya katakan tidak ada yang tahu persis bagaimana bentuknya sebenarnya kain efod ini, baju efod. Karena ada 5 benang, bagaimana dia memintalnya saya tidak tahu. Tapi yang terang 5 warna yang membentuk baju efod dan juga di sini dikatakan apa namanya ikat pinggangnya. Jadi satu warna, ya. Baik itu warna emas, benang emas, kemudian dikatakan benang nila, benang ungu, benang kirmisi, linen halus yaitu benang warna putih. Kenapa saya bilang saya nggak tahu? Karena kita nggak tahu, bisa aja 5 baris itu emas, 5 baris itu nila, 5 baris ungu, 5 baris kirmisi, 5 baris putih, atau satu-satu. Saya tangkap maksud saya. Ya, kita nggak tahu persis. Tapi kita coba menggali karena ini perintah Tuhan. Kita coba menafsirkan apa maksudnya. Sehingga terjalin suatu pakaian, baju efod, baju untuk melayani Tuhan. Warna emas atau benang emas melambangkan kemurnian. Ya, kemurnian. Kita sudah belajar seringkali tentang emas. Yang namanya emas murni. Dimanapun dia ditempatkan, dia tidak akan terpengaruh dengan situasi kondisi di mana dia ditempatkan. Tetap murni. Karakter orang yang akan diangkat sebagai imam, dimanapun dia berada, imannya tidak akan pernah tergoyahkan. Termasuk yang tadi dalam 1 Timotius tadi. Karena saya percaya di tengah, katakan dalam satu kelompok gereja, mungkin ada 100 orang. Tidak semua 100 ini mempunyai iman yang sama. Tidak semua 100 ini apa yang dikatakan gembalanya langsung dia terima, tidak. Ya, tetapi karena kebetulan dia ada di sana, kemudian dia dengar, karena dia mempunyai kemurnian hati dan dia dengar sesuatu yang menyimpang dari firman, secara otomatis dia menolak apa yang bukan dari Tuhan. Bisa tangkap maksud saya? Jadi dia tidak akan pernah terpengaruh. Murni, imannya murni kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua, termasuk di sini. Ya. Artinya kalau saudara kan juga harus menilai apa yang saya wartakan ini ada nggak tertulis. Kalau itu tidak tertulis, saudara bisa menolaknya. Tetapi sebaliknya kalau itu tertulis, jangan coba-coba menolaknya. Kalau memang kita mau menjadi imam kelak. Ya, kita kan sama-sama belajar. Ya, karena terlebih, ya,
nabi-nabi palsu dimunculkan. Nabi artinya mereka yang punya kuasa luar biasa. Hamasya-hamasya palsu, guru-guru, semua yang palsu kan kita sudah belajar. Semua itu muncul dari tengah kita. Jadi kita tidak bisa tahu ini semuanya memang domba atau domba berhati serigala. Nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi firman itu yang akan mengorek kita. Kalau kita murni milik Tuhan. Nah, bisa aja masih ada karakter serigala dalam hidup kita. Tetapi ketika kita ada di suatu tempat, kita dengar firman yang murni. Dan kita tidak menolak firman yang murni. Maka firman itu sanggup untuk membersihkan kita. Berbicara Mas, berbicara iman yang murni. Yang mau sungguh-sungguh diproses oleh Tuhan. Yang mau sungguh-sungguh menerima. Ya, walaupun firman itu ada tertulis menusuk amat dalam. Ya, ada tertulis firman itu bagaikan palu godam yang menghancurkan batu karang. Firman itu kan bagaikan api yang menghanguskan. Dia juga bagaikan pedang yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang menyadari dan mengakui bahwa kita ini memang masih butuh disempurnakan. Dan penyempurnaan itu hanya terjadi dengan firman. Dan apabila kita menyadari hal itu dan mau menerimanya, maka proses pemurnian pun akan terjadi. Ya, akan terjadi. Jadi walaupun kita sama-sama di sini, saudara mendengar pemberitaan seperti ini, saudara juga harus cek ini benar nggak nih? Ya, bukan kita mau sok uji-ujian, bukan. Tetapi kita juga harus menjaga hati kita. Jangan sampai membiarkan benih-benih yang berasal dari sejahat itu merusak hati kita. Ya. Jadi salah satu karakter yang harus menjadi bagian daripada orang yang akan melayani Tuhan sebagai imam. Dia harus mempunyai iman yang murni. Yang tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh apapun yang berasal dari dunia. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan. Benang nila. Ya, benang nila adalah benang yang berwarna apa? Biru cerah ya. Biru cerah. Ya. Biru melambangkan ketaatan dan kesetiaan. Walaupun kita sudah belajar, itu juga melambangkan baik Injil Matius, khususnya 4 warna yang belakangan ya. Injil Matius, Injil Markus, Lukas dan Yohanes. Ya, nila ya dikatakan adalah warna biru. Warna biru melambangkan ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan adalah bagian daripada karakter seorang yang harus dimiliki sebagai calon imam. Ya, setia sama apa? Taat sama apa? Kita tahu Torah, ya kalau tadi secara keseluruhan, kan ada 5 warna. Warna emas, warna nila, warna ungu, warna kirmesi, warna linen halus itu warnanya putih. 5 berbicara tentang Torah. Saya tanggap. Torah berbicara aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Berbicara ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada Torah, ketaatan kepada aturan, perintah dan ketetapan. Sehingga dimanapun kita berada, lingkungan tidak mempengaruhi kita.
Contoh, umpamanya kita diundang pesta, ya. Pesta ini kan, kalau namanya pesta kan makanan juga macam-macam. Ya, di situ kan macam-macam, ada makanan yang tahir, yang tidak tahir, minuman biasa, minuman yang memabukkan. Di situasi dan kondisi yang seperti itu, kita pun diuji, ya. Walaupun mungkin kan nggak ada jemaat di situ kan, kebetulan kita di tengah keluarga besar. Lalu, wah nggak apa-apa kali. Ini ada babi panggang, ada sate babi, ada wine, wah macam-macam. Ya, tengok kiri, tengok kanan, sekali-sekali nggak apa-apa, betul nggak? Ya, lah di situlah ketaatan kita dan kesetiaan kita diuji. Ya, karena mata Tuhan itu ada di mana-mana. Khususnya mereka yang dikatakan akan menjadi calon imam. Kalau mulai main mata, ya hati-hati. Bukan saya katakan kita tidak boleh hadir di pesta. Yesua pun sering hadir di pesta kawin. Nah, dia minum anggur tapi dia nggak sampai mabok. Saya tanggap, karena wine bagi orang-orang Yahudi khususnya adalah bagian daripada kegembiraan. Ya. Tetapi kalau berlebihan, ya kayak si siapa? Nuh. Ya, orang yang pertama kali mengolah anggur karena dia tidak bisa menahan diri, akhirnya mabok. Ya, karena dia mabok, akhirnya timbullah kata-kata kutukan bagi anak bungsunya si Ham, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi itu semua Tuhan izinkan terjadi. Walaupun Nuh itu orang pilihan. Nuh adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Sehingga karena dia, keluarganya selamat. Ingat ya, karena dia keluarganya selamat. Bukan berarti keluarga intinya, istri, anak-anak, mantu-mantu itu benar. Tidak ada ayatnya. Nggak ada ayat yang menyatakan istri Nuh benar. Anak-anaknya Sem, Yafet dan Ham benar. Nggak ada. Istri-istrinya nggak ada ayatnya yang menyatakan benar. Hanya dikatakan Nuh orang benar. Orang yang saleh, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, yang melihat air bah membinasakan dunia karena murka Tuhan, dia juga bisa dalam kelengahan. Ya, itulah adilnya Tuhan. Ya, untuk belajar. Ya, kita pun mendeklarasi dalam hati, katakanlah, aku anak Tuhan. Ya, tetapi dalam situasi bagaimana, apakah kita masih tetap bisa menyebut diri sebagai anak Tuhan? Karena contohnya ada si Nuh itu. Saya tanggap, ya. Jadi apa yang ditulis itu sesuai 1 Korintus pasal ke-10. Semua yang ditulis itu berguna untuk saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Ya. Jadi jangan kira apa yang ditulis itu hanya ditulis sembarangan. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-11. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai apa? Peringatan bagi kita yang untuk siapa? Akhir zaman telah tiba. Artinya untuk saudara dan saya. Semua contoh dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, walaupun Wahyu sih belum semua terjadi. At least sampai zaman kita ini. Supaya kita diingatkan, ya, karena kelalaian
Kan nikmat siapa sih menikmati hasil panen kan? Dia giling itu anggur kan? Dia bilang, enak juga nih. Enak juga. Enak memang. Ya. Saking enaknya lupa diri. Akhirnya dia lupa ingatan. Akhirnya jatuh dalam tindakan yang seharusnya tidak terjadi. Karena dia mabuk, kemudian dia marah, timbullah kata-kata kutukan untuk anak bungsunya si Ham. Dan itu terjadi sampai kepada saat ini. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita harus menilai diri kita sendiri. Apakah benang nilai itu ada pada kita? Ya, kita harus ingat kalau berbicara benang, berbicara suatu benda yang gampang putus. Tahu nggak? Loh, itu berbicara juga iman kita kalau kita tidak jaga dengan hati-hati, ya bisa rusak. Ya, bisa rusak. Karena itu mari kita bersama-sama bukan saja mempelajari apa arti ini semua. Walaupun saya percaya pada saat itu, baik Moshe, baik Harun, mereka tidak mengerti artinya ini. Kenapa harus warna begini? Tetapi pada akhir zaman, Yesua berkata, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dibuka, semua dibuka. Tetapi yang tidak dibuka berdasarkan Ulangan 29 ayat 29. Yang merupakan suatu rahasia. Kalau itu tidak dibuka, berarti Tuhan tidak akan buka. Tetapi kalau rahasia itu dibuka, itu bagi kita supaya kita mengetahui rencana Tuhan yang indah, luar biasa. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kemudian dikatakan benang ungu, ya, benang yang ketiga. Ungu biasanya dikonotasikan sebagai raja. Ya, kalau saudara lihat-lihat di banyak cerita-cerita termasuk di film-film, ya, benang ungu atau warna ungu dikonotasikan sebagai raja. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal ke-27 ayat ke-28 29. Setelah menelanjangi dia atau Yesua, mereka mengenakan jubah ungu kebesaran kepadanya. Dan setelah menganyam sebuah mahkota dari duri, mereka mengenakannya di atas kepala dan sebatang bulu pada tangan kanannya. Seraya berlutut di hadapannya mereka mengejeknya dan berkata, salam, hai Raja orang Yahudi. Ya, pakaian ungu seringkali dihubungkan dengan raja. Sebagai seorang raja, imam dilambangkan sebagai seorang raja yang harus memiliki salah satu karakter raja sesuai perintah Tuhan. Ya, di dalam kitab Ulangan pasal ke-17 ayat ke berapa itu? Ulangan 17 ayat 18 19 atau berapa, kita lihat dulu ya. Ayat 18 19. Namun harus terjadi ketika dia duduk di atas tahta kerajaannya sebagai raja, ya. Maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam-imam orang Lewi. Dan itu harus ada bersamanya dan dia harus berhadapan dengannya sepanjang masa hidupnya. Sehingga dia belajar takut akan Yahweh Elohimnya dengan berpegang pada semua perkataan Torah ini
dan ketetapan ini untuk melakukannya. Sebagai seorang raja Israel, ini ketetapannya. Salah satu ketetapan. Ya. Dia harus menyalin Torah. Kalau dia menyalin Torah, semua 5 kitab ini dengan tangannya. Selain bukan saja dia menyalin, tetapi dia membaca dan dia mengerti akan setiap kata daripada Torah itu sendiri. Sehingga dia bisa mengerti apa kewajibannya sebagai seorang raja di hadapan Tuhan. Untuk dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang raja bagi rakyat yang dipimpinnya. Ya. Jadi Torah itu menjadi pegangan hidupnya sebagai seorang raja. Untuk dia bisa memerintah rakyat dengan adil. Saudara dan saya sedang dipersiapkan menjadi imam. Harus memiliki salah satunya karakter raja. Karakter raja artinya harus benar-benar menguasai Torah. Karena dengan Torah ini, saudara dan saya kelak kalau setia akan menghakimi bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, kalau menghakimi kan harus ada undang-undangnya. Ya, ada bukunya, aturan perintah dan ketetapan. Aturan perintah dan ketetapan yang ada hanyalah Torah. Dan Torah itulah yang harus dikuasai oleh seorang yang kelak menjadi imam. Sehingga dia dapat memerintah sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendaknya lagi. Saya tanggap ya. Itu karakter yang ketiga. Ya. Karakter seorang raja yang juga dapat memerintah dengan adil. Mengadili dengan adil. Ya. Kita sudah pernah belajar tentang bagaimana adilnya seorang Salomo. Ya. Kejadian yang pertama kali di dunia. Ketika Tuhan menganugerahkan hikmat yang luar biasa bagi Salomo. Yang boleh dikatakan pada waktu itu masih sangat muda usianya. Ketika 2 orang perempuan yang dapat dikategorikan sebagai pelacur. Sama-sama mengakui seorang anak yang hidup sebagai anaknya. Ya. Nah, orang juga bingung, tidak bisa memastikan ini anak siapa dari antara kedua perempuan yang mengaku ibu anak yang hidup. Tetapi hikmat Tuhan yang sangat luar biasa menguasai dia. Ambil pedang. Ya. Ambil pedang. Belah anak ini jadi 2. Berikan yang satu kepada si A, yang lain kepada si B. Dan semua orang kaget ketika pedang mau membelah anak ini. Salah seorang ibu yang diyakini adalah ibu kandung daripada anak ini. Berteriak membela. Jangan dipotong. Berikan anak itu. Disitulah orang kaget. Karena Salomo berkata dengan hikmat Tuhan. Ini ibu yang asli. Yang palsu. Hukum. Ya. Dan saya percaya apabila kita mau hidup sebagai hakim kelak, kita akan memiliki hikmat yang sama atau bahkan melebihi hikmat Salomo. Ya, untuk menghakimi dengan adil. Dan itulah karakter yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya yang sekarang sedang dibentuk olehnya. Kemudian benang yang keempat. Benang kirmisi. Ya. Benang kirmisi berwarna merah. Ya, merah terang. Ya.
Merah melambangkan pengorbanan. Ya. Orang yang mau mengorbankan apa yang mungkin dia miliki untuk membela suatu keadilan. Ya, mungkin gampangnya ya. Walaupun mungkin yang harus diadili itu adalah mungkin keluarga sendiri, tetapi itu bukanlah lagi menjadi pikiran kita sebagai seorang hakim yang adil. Ya. Karena kita menghakimi berdasarkan ya apa yang Tuhan kehendaki. Kita rela mengorbankan kedagingan kita, keakuan kita, untuk kita dapat menjadi imam yang benar-benar berkenan kepada Bapa Yahweh. Kita benar-benar mematikan kedagingan ini. Tidak lagi melayani karena keinginan daging. Karena kan banyak orang saat ini kan melayani dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Ya, itu kan harus kita akui. Seperti yang tadi dikatakan, roh Bileam berkuasa. Nah sekarang kan banyak. Ada duit saya melayani. Enggak ada duit saya enggak melayani. Dan banyak mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan sekalipun berusaha melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan berkat jasmani yang dia inginkan untuk kebutuhan hidupnya. Dia rela mengorbankan apapun. Yang penting aku senang. Bukan Tuhan yang senang. Ya. Padahal sebagai seorang imam kita pun harus bisa mau mengorbankan diri untuk melayani dengan sepenuh hati. Ya. Nah, kita kan mengucap syukur. Katakanlah di tempat seperti ini. Dengan segala keterbatasan dana. Ya. Kalau mungkin di tempat-tempat lain kan engkau melayani yang paling sedikit dapat uang transport. Ya. Tapi di sini nggak dapat. Ya. Tetapi percayalah saya sebagai pelayan Tuhan saya bisa berdoa. Karena Tuhan berjanji orang yang bekerja dapat upah. Lo kita atau saudara bekerja untuk Bapak Yahweh. Maka dia yang akan kasih upah dengan caranya. Saya tanggap. Ya. Walaupun ada orang juga yang pikirkan upah. Tapi ya saya sebagai seorang gembala saya juga harus melihat kan. Kalau memang bisa diberi ya beri. Kalau nggak bisa ya itu resiko. Resiko dalam arti kata ya bisa aja kan. Wah ngapain saya melayani di sini. Nggak dapat apa-apa. Saya pernah dengar ada orang yang ngomong kayak gitu kan. Ngapain di sini nggak dapat apa-apa. Kenapa? Itulah roh Bileam yang dia tidak sadar merasuki dirinya. Ya, setan itu masuknya dengan halus. Tetapi saya sebagai pelayan Tuhan hanya berani menyatakan ada tertulis. Orang yang tidak bekerja jangan kasih upah. Atau dengan kata lain, orang yang bekerja pasti dapat upah. Lo kalau dia bekerja untuk Tuhan, lo dari Tuhanlah dia dapat upah dengan caranya. Bukan cara kita. Saya tanggap ya. Karakter seorang imam yang rela berkorban untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhannya. Benang merah, benang kirmisi, benang yang penuh dengan pengorbanan. Sebagai seorang imam, percayalah. Kalau kita mempersembahkan yang terbaik,
Tuhan tahu memberikan yang terbaik sebagaimana tertulis. Yang tidak pernah kita pikirkan. Yang tidak pernah timbul dalam hati. Itulah yang diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi Dia. Ingat gak ayatnya itu? Hah? Lupa? Loh, itu ayat penting ya. Ada ayat-ayat yang kadang-kadang harus kita hafal. Ya, 1 Korintus pasal kedua. Ayat ke-9. Tetapi sebagaimana tertulis, apa yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, serta belum pernah timbul dalam hati manusia. Itulah, perhatikan ayatnya ya. Itulah yang apa? Telah, bukan akan ya. Bisa tahu nggak arti katanya? Perhatikan kata-katanya benar-benar. Telah, bukan akan. Telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya sudah ada. Nah, tinggal ujiannya. Apakah kita mengasihi Dia? Jadi kata-kata itu harus kita perhatikan. Itulah kata-kata iman. Dan yang saya tahu, bahasa Ibrani, ya, itu hanya sudah selesai. Segala sesuatu sudah selesai. Ya, jadi kita melihat di sini, itulah cara Tuhan. Ya, ini kan dapat dikatakan sudah selesai. Tuhan sudah siapin. Ya, hanya mungkin mana kok nggak ada. Nah, timbul hatinya ragu-ragu, mana kok nggak ada. Ya tanya Tuhan, koreksi. Kepada siapa Dia berikan? Yang mengasihi Dia. Apa kau mengasihi Dia? Karena Yeshua berkata, apabila engkau mengasihi aku, maka engkau melakukan perintah-perintah. Ya, firman itu tidak bisa terlepas atau tidak boleh dilepas. Sangkutan pribadi lepas pribadi. Ayat per ayat. Karena itu kita harus coba mengerti firman Tuhan dengan benar. Karakter yang Tuhan kehendaki. Kita harus percaya bahwa kalau kita dengan tulus melayani Tuhan, pengorbanan kan, warna merah berbicara pengorbanan, artinya dengan tulus kita melayani Dia. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kemudian benang yang terakhir, benang linen halus. Linen halus ini benang warna putih ya. Ya, kita pernah lihat di dalam Wahyu pasal ke-19 ya. Di situ jelas dikatakan, ya walaupun dalam terjemahan beberapa terjemahan, kalau saya nggak salah NIV atau King James ya, di situ dikatakan white ya, white. Memang dimaksudkan di linen sini adalah benang putih. Putih berarti suci, bersih. Ya. Tulus. Tuhan menghendaki saudara dan saya melayani Tuhan bukan karena mengharapkan sesuatu. Bukan. Ya. Kan ada orang yang begitu kan. Melayani tetapi ada sesuatu yang diharapkan. Nah itu yang harus kita pelajari dengan baik-baik. Karena Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam belakang pikiran kita ini. Ya, aku melayani begini, nanti ada sesuatu yang aku harapkan. No. Berikan semua dengan tulus. Percayalah. Apabila kita memberikan sesuatu dengan tulus, Tuhan tahu membalasnya. Beri
maka engkau akan diberi. Lukas pasal ke-6, kita lihat ayat ke-38. Berilah, maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang telah dipadatkan, yang telah diguncangkan, yang terlimpah. Mereka akan memberikan kepada kepelukanmu. Sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Ya, beri. Ya. Tulus memberi. Tuhan yang melihat orang yang memberi dengan tulus. Ya, Tuhan sanggup melaksanakan apa yang telah Dia firmankan. Ya. Inilah gambaran daripada bagian daripada apa namanya? Baju efod, baju untuk seorang imam melayani Tuhan di tabernakelnya Tuhan. Ya. Dan bagi kita nanti bersama dengan Dia. Dan ini 5 karakter ini adalah sesungguhnya bagian daripada Torah itu sendiri. Yang harus menjadi satu kesatuan karakter kita untuk kita melayani Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai karakter Torah, jangan harap kita bisa melayani Tuhan. Karena berbicara Torah, berbicara aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Yang harus menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. 5 macam benang ini pintal dengan sangat luar biasa. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan semua itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena 5 benang ini memancarkan Torah Tuhan. Ya. Ingat ya, ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, mereka memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kemuliaan ini pernah Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel, kepada Moshe. Ketika Moshe hidup bergaul dengan Tuhan 40 hari, 40 malam. Tanpa dia menyadari, dia berubah memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan dia turun ke bawah, bangsa Yesaya melihat mereka ketakutan. Kenapa takut? Karena bangsa ini berdosa. Ya. Kemuliaan inilah yang karena kelalaian manusia Hawa dan Adam dicuri oleh setan karena bergaul dengan setan. Karena itu berulang kali di tempat ini dikatakan jangan beri kesempatan kepada setan. Jangan bergaul dengan setan. Walaupun di luar sana kan banyak orang belajar tentang setan. Ya, nggak ada ayatnya belajar setan. Ya, bahkan dikatakan jangan memperdalam pengetahuan tentang setan. Tetapi akhir zaman mereka menamakan diri pelayan Tuhan, bahkan menyembah Yahweh, ngajarin cari setan. Belajar setan, akhirnya kemasukan setan. Yang diajarkan disisipin pengajaran setan. Akhirnya membuat apa? Jemaat manut aja apa yang dikatakan gembalanya. Walaupun dia melenceng, tetap aja diikutin. Tetapi ya kita tidak heran. Karena itu memang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Nah, kita mau ucap syukur ya. Bukan kita rasa kita lebih hebat, tidak. Tetapi kita harus berani menyatakan. Walaupun mereka itu mungkin penyembah Yahweh. Kalau salah kita harus berani menyatakan itu salah.
Nggak ada ayatnya yang menyatakan, ayo cari setan. Nggak ada ayatnya. Bahkan Tuhan bilang, jangan kau cari arwah-arwah. Jangan kau cari setan. Ini malah nyari setan. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan, saya katakan hati-hati. Jangan kau terpengaruh dengan ajaran seperti itu. Kalau sempat terpengaruh, bertobat, minta ampun. Supaya pengaruh pengajaran itu hilang lenyap daripada. Kalau enggak bisa ya. Setan sekali yang kau pelajari tentang dia akan terus nempel. Karena itu harus diputuskan. Kalau enggak, ya udah. Hati-hati. Jangan sampai menyesal. Ya, karena kan ya kita sudah belajar kan, kita Wahyu pasal kedua kan. Jangan memperdalam tentang setan. Ya sekarang malah banyak orang cari setan. Bukan cari Tuhan, cari setan. Kasihan amat. Ya. Ke gereja mau ngapain? Ya sinagoga setan kan kita belajar beberapa minggu yang lalu kan. Sinagoga setan ya diajarin setan tentang setan ya jadilah sinagoga setan. Tetapi kita yang mau taat kepada firman, pengajaran seperti itu harus kita tolak. Ya, kita tolak karena itu bukan dari Tuhan. Ya kalau ada orang-orang yang sempat menerima pengajaran seperti itu, bertobat kau. Putuskan semua pengajaran seperti itu. Bahkan mungkin sudah coba-coba, oh caranya diajarkan kayak gini. Kau harus berani tolak. Sekali kau melibatkan diri pengajaran setan, ya masuklah terus. Apa bedanya? Ya dulu ya waktu saya belum mengerti. Dulu masih kecil-kecil itu. Saudara, saya nggak tahu sekarang. Dulu ada yang namanya cari jelangkung. Tahu jelangkung nggak? Masih ingat loh. Loh dulu masih kecil, masih SD. Ya memang datang, nah kalau dia datang, dia nggak mau pulang, kita harus ngantarin dia ke kuburan. Loh itu memang kejadian. Ya ini sekarang jelangkung air zaman, malah diajarin sama pendeta. Gimana ini? Jemaat harus berani nolak, kalau itu bukan dari Tuhan. Untuk mempertahankan karakter seorang imam dengan 5 yang tadi saya sebutkan. Kau harus berani tolak. Ya, karena kita harus menjaga kemurnian iman kita. Emas tidak akan terpengaruh. Ya. Ingat ya, jiwa kita ini kan sedang dalam proses pemulihan. Sesuai yang dikatakan di dalam Yakobus 1:21. Pemulihan itu hanya akan terjadi apabila kita terima firman yang murni. Karena firman itulah yang membersihkan jiwa kita. Termasuk yang sempat, engkau yang ada di luar sana. Yang sempat ikut pengajaran cari-cari setan. Bertobat minta ampun dan biar firman itu membersihkan jiwamu. Sebelum terlambat. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat di sini betapa sangat luar biasanya. Karena Tuhan memperlengkap kita bukan saja dengan pakaian baju efod, tetapi juga ikat pinggang. Ikat pinggang baju efod kalau berdasarkan, coba kita lihat ayat ke-5. Keluaran 39. Keluaran 39 ayat 5. Dan pita efodnya yang ada padanya haruslah seiras dengannya. Sini disebut pita ya, kalau saya berterjemah bahasa Lugas. Begitupun ikat pinggang. Jadi di sini pita, itulah saya bilang, ya ini banyak ngaurnya terjemahannya. Kalau pita itu biasa di mana? Bukan di pinggang sini.
Loh, kalau kita tidak hati-hati baca ini, oh, pita efod. Mana pita efod? Berdasarkan terjemahan Lugas ini lebih jelas. Ikat pinggang yang ada pada efod. Ikat pinggang. Berbicara ikat pinggang, berbicara kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang imam, sehingga ketika dia melakukan tugasnya jangan sampai keteteran. Bahkan kitab Efesus menyatakan dalam kitab Efesus pasal keberapa? Pasal ke berapa? 5 apa 6? Efesus pasal ke 6 ayat ke 14. Jadi berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran dan mengenakan baju sirah keadilan. Berbicara ikat pinggang, berbicara kekuatan. Kalau saudara pernah melihat orang yang angkat beban, angkat besi, mereka itu pasti pakai ikat pinggang, ya. Kalau dia nggak pakai ikat pinggang bisa jebol perutnya, karena otot-otot sini nggak bisa nahan beban. Berbicara ikat pinggang, karena dikatakan dalam ayat-ayat tadi dalam kitab Keluaran 39, warnanya sama. Jadi ada benang emas, benang nila, benang ungu, benang kirmisi, dan benang benang putih tadi ya, lenan halus itu. Warnanya sama. Artinya kekuatan kita siapa? Ya, kalau beberapa atau minggu lalu kan, Yahweh lah kekuatanku. Yahweh lah pelindungku. Yahweh itu Torahnya. Ya. Di dalam menjalani tugas sebagai seorang imam, andalkan Yahweh. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena itu seringkali di tempat ini saya mengajarkan kepada saudara, ketika engkau bertemu dengan seorang siapapun juga, kemudian engkau berbicara atau orang itu berbicara tentang firman, yang pertama harus kau kontak Roh Kudus, tolong. Setanggap. Berdoa dalam hatimu, Roh Kudus, tolong. Sehingga apapun pertanyaan itu yang berhubungan dengan firman, karena engkau meminta tolong pada pribadi yang tepat, yaitu Roh Kudus, Roh penolong, maka dia akan menolong kita. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Saya tanggap. Ya. Engkau berani jawab dengan otakmu, kau kalah. Pasti kalah. Ya. Karena itu sebagai seorang pelayan Tuhan, saya hanya mengajarkan dan mengingatkan. Yahweh itulah kekuatan kita, Torah kita. Sehingga ketika menghadapi permasalahan apapun, dalam hati, Roh Kudus tolong. Ya. Hanya perkataan simple, tapi bagi Tuhan itu bukan simple. Berarti engkau mengandalkan kekuatan Dia yang adalah Bapa kita. Dia tidak akan mempermalukan kita. Ya. Sehingga di dalam melayani Tuhan senantiasa mengandalkan Dia. Ya, kemudian dilanjutkan ya. Saya hanya bisa sedikit-sedikit ya. Makanya saya katakan pengajaran yang saya berikan tentang orang pilihan ini hanya rangkanya ya. Tapi saudara harus berani pelajari lagi ya. Ya mungkin kadang-kadang kalau nanti Tuhan singkapkan lagi akan dibalik pagi, gak jadi masalah. Ya. Paling sedikit sudah ada bentuknya. Kalau saya katakan menggambarkan seorang imam, sudah ada bentuknya kayak gini.
Tinggal detailnya, saudara saya lebih perdalam apa artinya ini. Karena semua yang ditulis itu berasal 1 Korintus tadi, itu sebagai contoh bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Ya, karena kita mau maju. Kita tahu waktu kedatangannya sudah amat sangat dekat. Amat sangat dekat. Ya, kemarin sempat kita singgungkan tentang tahun Ibrani sekarang 57 berapa? 5784 ya. Bulan depan 5785. Berdasarkan firman Tuhan ada tertulis, rohku tidak akan selamanya tinggal pada manusia, tetapi hanya 120 tahun saja. Nah, saya menafsirkan yang 120 tahun itu adalah tentang tahun Yobel. 1 tahun Yobel sama dengan 50 tahun biasa. 120 kali 50, 6.000 tahun. Manusia kan 6 ya. Manusia diciptakan hari ke-6 dan diakhiri pada hari ke-6. Saya tanggap 6.000 tahun. 6.000 ini dasarnya dari Kejadian pasal keberapa? Ya kita kan boleh menafsir-nafsir. Dan saya percaya tafsiran itu tidak akan melenceng jauh. Kejadian pasal ke-6 ayat ke-3. Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia. Yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-hari akan menjadi 120 tahun. Kalau umur manusia cuma 120 tahun, umur ini kan zaman Nuh. Nuh itu berapa umurnya? 900 berapa? Lebih kan? 950 tahun. Karena itu ditafsirkan karena dikatakan sini, rohku tidak akan selamanya pada manusia. Berarti 120 tahun Yobel. 6.000 tahun. Diciptakan hari ke-6 dan akan diakhiri hari ke-6. 6. Dan supaya hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan, diberikannya 66 kitab. Setan peniru ulung. Dia tambahin 6. 6. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Dan kita sebagai calon imam yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Miliki 5 karakter, 5 pribadi. Yang merupakan pribadi Tuhan sendiri, yaitu Torah yang hidup. Sehingga kita dapat dipakai sesuai kehendaknya. Ya, dan kalau kita melanjutkan sedikit, ya masih ada waktu sedikit lah ya. Sudah 5:30 soalnya. Kemudian dikatakan di sana mereka juga memakai batu-batu onyx. Batu onyx itu macam-macam ya, tetapi dia memancarkan terang. Nah, saya nggak tahu bahwa Moses ngerti nggak ya batu onyx itu kan. Kalau yang sekarang kita banyak di luar-luar sana batu onyx biasanya warna putih. Ya, bukan putih ke kuning-kuningan bercahaya. Tapi ternyata batu onyx itu macam-macam warnanya. Ya, tapi dia memang bercahaya. Ya. Nah, batu-batu onyx ini dipakai salah satunya berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, ditaruh di bahu imam. Ya. Dan ditulisi nama bangsa Israel. Anak-anaknya Yakub. 6 nama di sini, 6 nama di sini. Ya. Berdasarkan urutannya. Mulai dari Ruben yang paling tua.
sampai kepada Benyamin yang paling bungsu. 6. Tuhan mengingatkan bahwa bangsa ini, melalui bangsa ini keselamatan terjadi bagi seluruh dunia. Dan Tuhan mau kita senantiasa berdoa. Doakan bangsa ini. Siapa yang memberkati mereka diberkati. Tapi siapa yang mengutuk mereka dikutuki. Ya, banyak orang di luar sana nggak ngerti. Tapi saudara dan saya, karena kita bagian bangsa ini. Kan bangsa ini mengutuki bangsa pilihan. Kita berdoa karena mereka nggak ngerti. Ya namanya nggak ngerti ya kita berdoa, Tuhan ampuni pemimpin bangsa ini. Ampuni sebagian besar bangsa ini yang telah mengutuki umat pilihan-Mu Israel. Ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan dan lakukan. Dan kita sebagai orang pilihan Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Kan Tuhan berfirman, berani kau kutuki, engkau akan dikutuk. Dan karena kita tahu ayat-ayat ini, berdoa minta belas kasihan Bapa Yahweh. Mengatasnamakan bangsa yang tidak mengetahui apa yang tertulis. Supaya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Sehingga tulah-tulah yang sudah disiapkan berkenan dia tarik mundur. Karena doa-doa kita. Tertangkap? Ya. Karena Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kau kutuki, engkau terkutuk. Loh kita nggak mau dikutuk karena kita bagian bangsa ini. Karena itu kita berdoa. Memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga tulah yang sudah direncanakan Tuhan karena dosa. Kita mohon Tuhan tariklah. Tariklah. Dan pulihkan kembali bangsa ini. Ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, kalau nanti kita saudara baca semua ya, ada tutup dada. Di tutup dada ini pun ada nama-nama suku-suku bangsa Israel. 4 baris sesuai dengan urutan kelahirannya. Setiap baris 3 nama. Nah, kita bisa tafsirkan kan, 4 penjuru dunia. Ya, diwakili oleh 12 bangsa ini. Karena 4 baris, masing-masing baris 3 suku. Berbicara 3, berbicara anak-anak Nuh, Sem, Yafet, dan Ham. Dari 3 orang ini lahir seluruh penduduk dunia. Karena itu kita sudah belajar dalam tabernakel. Pintu gerbang yang masuk. Ada 3 pintu. Ada 3 pintu dengan 4 tiang. Dari segala penjuru Tuhan menghendaki. Agar ketiga anak keturunan Sinu ini. Apabila mereka percaya. Mereka memperoleh keselamatan. Itu bagian tugas kita sebagai imam. Untuk mendoakan semua bangsa. Ya. Jadi apa yang dinyatakan dari apa yang tertulisnya, walaupun kita ya mungkin tidak bisa semuanya, tapi ya saya coba kutip beberapa. Karena selain baju efod ada jubah efod. Kita lengkap ayat ke-22 coba. No, bukan Kejadian. Keluaran 39 tadi. Dan dia membuat jubah efod. Kan tadi baju efod, sekarang jubah efod. Suatu karya seorang penenun keseluruhannya dari benang nila. Jadi semuanya biru. Setia. Melambangkan kesetiaan seorang imam.
Ya, kemudian kita lihat bawahnya. Terus ayat leher baju jubah itu di tengah-tengahnya seperti leher sebuah pelindung berdada. Kemudian pinggiran leher itu ada sekelilingnya sehingga tidak ada koyak. Mereka membuat, perhatikan ini. Mereka membuat pada ujung jubah itu buah delima dari benang nila, benang ungu, kirmisi yang dipintal. Mereka membuat giring-giring dari emas murni dan memasang giring itu di tengah-tengah buah-buah delima pada kelim jubah itu sekelilingnya. Di tengah-tengah jubah, bawahnya ini, bagian bawahnya ya, ada keling-keling. Inilah yang saya pernah tafsirkan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, ya, kita lihat di dalam Keluaran 28 ayat ke-35. Dan terjadilah pada Harun pada saat melayani mereka, maka terdengarlah bunyinya ketika dia masuk ke dalam ruang kudus di hadapan Yahweh dan ketika di luar keluar, sehingga dia tidak mati. Jadi keling-keling ini kan bel-bel kecil, ya, yang ada di sekeliling jubah, sehingga kalau dia jalan itu harus bunyi. Kalau nggak bunyi, mati. Loh, ini bukan kata-kata firman. Lah inilah yang saya pribadi tafsirkan. Ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, naikkan pujian, naikkan penyembahan, naikkan pengagungan. Ya, banyak orang Kristen yang nggak ngerti kenapa kalau kita ibadah harus nyanyi. Loh, ini ayatnya. Saya tanggap. Kalau nggak nyanyi, loh resikonya apa? Mati. Kita coba belajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin lebih dalam. Ya, apa yang kita pelajari ini ya itulah saya katakan tadi. Kita kan baca cuma sampai ayat 14. Nanti di rumah saudara baca lagi semua. Kalau ada sesuatu yang Tuhan singkapkan, kan kalau hari Minggu kita ada sharing kan, ya bagikan. Ya. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, kok bisa gini? Ajukan pertanyaan. Nah, saya percaya Tuhan atau Roh Kudus pasti menjawab dengan caranya. Ya. Haleluya. Puji Bapa Yahweh, kita bangkit berdiri.